Ya, baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, panelis dan juga peserta webinar hari keempat, yaitu pada tanggal 8 Desember 2016. Hari ini, sesi pertama akan dimulai oleh Bapak Febrianto, SPDS dari SMA Negeri 15 Mukomuko. Beliau akan memaparkan hasil penelitian beliau yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Multimedia Interaktif menggunakan Course Lab pada materi statistika dan peluang. Namun demikian, sebelum presentasi dimulai, saya Sani selaku moderator akan sedikit membacakan tata tertib video conference untuk webinar pada hari ini. Ya, terdapat 4 poin untuk tata tertib yang harus diikuti. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan mengaktifkan mikrofon selama presentasi berlangsung. Yang kedua, peserta yang ingin bertanya dipersilakan mengetikkan di kolom chat ataupun kolom Q&A. Ketiga, akan dipilih secara acak peserta yang dapat bertanya secara langsung kepada presenter. Dan yang terakhir, moderator akan membacakan pertanyaan peserta pada sesi tanya jawab. Demikian tata tertib untuk webinar pada hari ini. Selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Bapak Febrianto selaku panelis. Halo Bapak Febrianto. Halo? Ya, bagaimana Pak? Apa sudah siap? Sudah, Pak. Baik, sebentar. Saya bacakan terlebih dahulu CV Anda. Bapak Febrianto terlahir di Gajah Mati pada tanggal 26 Februari tahun 1989. Kemudian beliau berkantor di SMA Negeri 15 Mukomuko, Desa Gajah Mati, Mukomuko, Bengkulu. Pendidikan terakhir dari Bapak Febrianto adalah beliau adalah lulusan dari STKIP PGRI Sumatera Barat dengan bidang ilmu pendidikan matematika. Beberapa judul penelitian yang beliau lakukan dalam 5 tahun terakhir ini adalah satu, pengembangan aplikasi administrasi tour and travel pada CV Abu Yarham Travel dengan menggunakan Microsoft Excel. Dilakukan pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 terdapat 2 penelitian. Yang pertama, pengembangan buku Smart Solution ujian MA IPA pada Pondok Pesantren Darul Amal. Dan yang terakhir, pengembangan bahan ajar multimedia interaktif menggunakan Course Lab pada materi statistika dan peluang. Selanjutnya, selama 5 tahun terakhir, beliau menerbitkan satu artikel ilmiah yang berjudul Validitas Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web pada materi Bangun Ruang Sisi Datar kelas 11 SMPN 12 Mukomuko. Artikel ini diterbitkan di jurnal Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Matematika dan Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumatera Barat. Pada tahun 2015 dan 2016, beliau juga mengikuti seminar ilmiah. Yang pertama, yaitu pada tahun 2015, berjudul Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumatera Barat. Artikel yang beliau terbitkan pada seminar tersebut berjudul Validitas Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web pada materi Bangun Ruang Sisi Datar kelas 11 SMPN 12 Mukomuko. Dan pada tahun 2016, beliau mengikuti pertemuan ilmiah The Fourth International Symposium on Mathematics Education Innovation SEAMEO, Regional Center for Kitab in Mathematics. Beliau menerbitkan artikel ilmiah berjudul 8th Grade Students Effectiveness Toward Web-Based Learning in Polyhedral. Lalu pada 5 tahun terakhir ini, beliau juga menerbitkan sebuah buku berjudul Smart Solution Ujian MA IPA Pondok Pesantren Darul Amal. Ya, demikian singkat daftar riwayat hidup Bapak Febrianto. Selanjutnya sesi presentasi kami persilakan Bapak Febrianto. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua peserta dan selamat pagi. Saya akan mempresentasikan
pengembangan bahan ajar multimedia interaktif menggunakan Course Lab pada materi statistika dan peluang. Langsung saja, latar belakang masalahnya. Sebagaimana yang kita ketahui di sekolah, terutama di SMAN 15 Muko-Muko, materi baik ini berlaku untuk semuanya biasanya. Materi peluang dan statistika ini termasuk materi yang real, bisa langsung diaplikasikan di lapangan, dan juga materi ini termasuk abstrak. Kenapa saya bilang abstrak? Karena materi ini biasanya perlu logika yang dalam untuk pemahamannya. Di SMA N15 Muko-Muko itu, untuk karena mungkin di tempat kami di sini, tempat saya mengajar, utamanya untuk media pembelajaran itu masih minim sekali, karena mungkin salah satunya kemampuan guru, yang kedua karena fasilitas yang ada. Maka oleh karena itu, khususnya untuk materi peluang dan statistika, termasuk sulit dipahami oleh siswa. Salah satunya hambatan di kelas yang terjadi, kenyataan di kelas. Yang pertama, proses pembelajaran masih konvensional. Yang kedua, guru mengajar masih mengacu pada satu buku teks. Yang ketiga, belum ada media pembelajaran interaktif. Walaupun di sekolah tersebut sudah ada wifi, tapi belum ada guru yang memanfaatkannya, baik itu memanfaatkan wifi tersebut, mungkin memanfaatkan untuk fasilitas belajar untuk menunjang belajar siswa. Jadi siswa untuk dalam pelajaran matematika khususnya masih cenderung pasif. Oleh karena itulah saya tertarik untuk mengembangkan bahan ajar multimedia interaktif menggunakan Course Lab pada materi statistika dan peluang. Selanjutnya, model pengembangan pada penelitian ini menggunakan model pengembangan yang digunakan mengikuti model umum desain penelitian Bloom yang terdiri atas 3 fase. Preliminary research, yang kedua prototyping phase, yang ketiga assessment phase. Selanjutnya, metode evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah evaluasi formatif yang berlangsung di semua fase dan siklus pengembangan. Menurut Tesmer, evaluasi formatif mempunyai beberapa lapisan, sebagaimana terlihat pada diagram berikut. Dari bawah, self-evaluation, selanjutnya one-to-one, dan expert review, selanjutnya dilanjutkan dengan small group, selanjutnya field test. Jadi pada evaluasi nanti, pertama dari bawah dilakukan evaluasi diri sendiri. Setelah valid menurut saya nanti, atau dilakukan beberapa review, dilanjutkan kepada one-to-one. One-to-one ini kepada guru. Kenapa saya memilih kepada guru nanti? Karena guru lebih tahu bahasa yang baik digunakan kepada siswa, bagaimana keadaan siswa tersebut, maka lakukan validasi terhadap guru, evaluasi kepada guru, dan sambil dilakukan kepada expert review. Expert review di sini dilakukan kepada tim ahli. Ahli di sini dipilih 2 orang dari dosen dan ada juga dari guru di sini. Selanjutnya setelah nanti dilakukan revisi, dilanjutkan kepada small group. Small group ini kepada 1, 2, atau 3, dan 3 siswa. Dilakukan kepada 3 siswa. Setelah itu nanti baru lakukan kepada field test kepada 1 lokal. Selanjutnya, tadi sebagaimana mode pengembangannya, mode pengembangan pertamanya, fase pertamanya adalah preliminary. Pada preliminary ini dilakukan wawancara dengan guru dan siswa untuk mengetahui masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Yang pertama, pembelajaran masih di hasil wawancara dengan guru dan siswa tersebut. Yang pertama, pembelajaran masih konvensional. Yang kedua, materi peluang dan statistika merupakan materi yang konsepnya sulit dipahami oleh siswa. Yang ketiga, penggunaan buku ajar atau buku teks oleh siswa juga masih kurang. Yang keempat, siswa masih bergantung pada penjelasan guru. Maaf, di sini salah nih. Yang kelima, belum ada bahan ajar yang interaktif di lokal tersebut. Selanjutnya, masih dalam tahap preliminary, analisis kurikulum dan silabus untuk mengetahui kesesuaian materi dengan kompetensi. Hasilnya, yang pertama, materi telah sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, urutan materi telah sistematis. Maksudnya di sini materi peluang dimulai dengan ruang sampel dan kejadian, peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, kejadian menjemuk, peluang saling lepas, dan peluang saling bebas.
Selanjutnya materi statistika dimulai dengan pendahuluan, pengumpulan data, penyajian tabel, diagram, pengolahan data dan analisis data. Masih tahap phase preliminary, yaitu yang ketiga analisis buku teks. Pertama aspek materi, penyajian materi belum membantu membangun pahaman konsep siswa. Pada aspek penyajian, materi yang padat membuat siswa kesulitan memahami prosesnya karena materi disajikan tidak lengkap atau hanya garis besarnya saja. Yang ketiga, pada aspek bahasa, kalimat yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa sehingga siswa kurang tertarik untuk membaca buku. Selanjutnya, setelah selesai phase preliminary, lanjutkan ke prototyping untuk membangun pengembangan ini. Berikut beberapa screenshot tampilan dari modul yang dikembangkan. Ini pada yang pertama, di sini ada pembukaannya, ada menu, di sini masuk materi peluang, ada statistika, dan sebagainya. Ini beberapa screenshot tampilan dari modul yang dikembangkan. Setelah dilakukan pengembangan pramodulnya, lanjutkan masih dalam prototyping, validasi modulnya. Aspek yang dinilai di sini terdapat dua validator 1 dan validator 2. Ya, aspek yang dinilai, kelayakan isi, penyajian materi, kebahasaan, kegrafikan. Rata-ratanya pada validator 1 3,77, pada validator 2 3,86. Selanjutnya masih tahap prototyping, lakukan praktikalitas modul. Di sini praktikalitas menggunakan angket dan wawancara. Di sini dilihat rata dari praktikalitas ada 3,9 atau praktis. Setelah selesai dari tahap prototyping, setelah modul tersebut valid dan praktis, lanjutkan ke tahap berikutnya asesmen. Di sini lakukan mengecek efektivitas modul tersebut. Di sini sebelum pas masuk awalnya pada tabel tadi kita sudah melihat di ujung yang paling atas di situ ada field test, disanakan untuk tes ke lokal. Di sinilah diambil untuk menilai efektivitasnya. Sebelum melakukan tes tersebut, dibuatlah pretest atau post test awal kepada siswa untuk melihat nilai dari siswa. Di sini menurut tes awalnya ratanya 49,6. Setelah dilakukan dengan modul, diajarkan dipraktikkan dengan modul, tes akhirnya menghasilkan rata 74,8. Analisis tes awalnya jumlah pesertanya tesnya ada 10 orang, rata-rata selisihnya 25, simpangan bakunya 7,07, T hitungnya 11,3 dan T tabelnya 1,812. Iya, itulah efektivitas modul pengembangan ini. Selanjutnya ditutup dengan kesimpulannya, modul multimedia berbasis Course sudah valid. Dari segi materi, penyajian dan bahasa sudah praktis bagi siswa dan sudah efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Saran dari pengembang, modul multimedia berbasis Course dapat dijadikan sebagai alternatif sumber belajar. Sekian presentasi dari saya. Kami kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih Bapak Febrianto atas presentasi Anda. Selanjutnya, kita punya waktu sekitar 15 menit untuk melakukan tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan baik di kolom chatting maupun di kolom Q&A. Pertama saya akan membuka kolom chatting terlebih dahulu. Sudah ada yang bertanya, yaitu dari Bapak Purwo. Oke. Sebentar saya cek terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak Purwo Cahyono. Beliau menyampaikan secara private. Baik, Bapak Purwo mungkin bisa dibantu untuk langsung berinteraksi dengan panelis. Kepada host kami persilakan, mohon Bapak Purwo Cahyono dapat dihubungkan langsung dengan panelis. Ya, halo. Ya, halo Bapak Purwo. Halo. Ya. Ya, baik Bapak Purwo, dipersilakan. Ya. Jelas terdengar ya, Ibu? Sangat jelas, Pak. Oke. Ya, di sini saya tertarik untuk menanyakan tentang penelitian Bapak Febrianto. Salam kenal Pak Febrianto. Ya, salam kenal Pak Purwo. Ya. Yang pertama, Pak, apa kelebihan dari
pembelajaran menggunakan media interaktif Course Lab ini sehingga bisa mengatasi permasalahan belajar yang dihadapi siswa Bapak di kelas yang Bapak ajarkan. Yang kedua, selama menggunakan Course Lab ini, apa kendala yang muncul selama pembelajaran? Ya, itu dua hal yang perlu saya ingin tanyakan ke Bapak. Ya, terima kasih Pak Febrianto. Oke, baik. Langsung dijawab Bapak. Langsung, moderator. Silakan Pak, langsung saja. Jawab. Oke. Ya. Baik. Di sini menurut saya setelah saya melakukan pengembangan dengan Course Lab, ini kelebihannya dengan Course Lab ini dari segi pengembangannya mudah sekali, atau dia masih aplikasi Course Lab itu masih dalam ruang lingkup what you see, what you get, kayak gitulah. Kira-kira apa tampilannya langsung sama seperti kita langsung membuat di PowerPoint. Cuman kelebihannya menurut saya di sini bagi saya sendiri mengembangkannya untuk memasukkan fungsi-fungsi di dalam tampilan tersebut mudah daripada melakukan daripada PowerPoint, atau mungkin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing antara Course Lab dengan PowerPoint, tetapi mungkin Course Lab ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan media ajar. Kelebihan yang paling utama sepertinya di PowerPoint ini di Course Lab ini outputnya bisa dalam bentuk nanti ditampilkan ke web, bisa masuk ke LMS seperti ke Moodle, atau bisa nanti langsung dimasukkan ke outputnya menjadi langsung masuk ke CD. Pada penerapannya di sekolah, yang saya waktu itu penerapannya di sekolah di SMA yang 15 Muko-Muko menggunakan labor komputernya, salah satu kekurangannya ya hampir sama. Pertama human error-nya menurut saya dari segi siswa tersebut, misalnya dari penggunaan komputernya, kadang-kadang gimana nih Pak mukanya, gimana nih Pak, kebingungan mungkin, padahal petunjuknya sudah jelas saya tunjukkan. Yang kedua dari segi komputernya, di situ inilah kelemahan dari kalau kita menggunakan teknologi, tetapi fasilitasnya masih banyak mungkin belum disetting atau masih kurang begitu. Itulah salah satu kekurangannya dari segi kalau mengembangkan ini. Dan yang kedua, saat terjadi pengembangan tersebut, entah kebetulan waktu tes efektivitasnya mati lampu itu. Udah berjalan sekitar 15 menit, mati lampu. Itu kacau waktu itu, kira-kira begitulah salah satunya. Langsung menghubungi sekolah, untunglah matinya cuma kira-kira 15 menit lah, masih bisa teruskan. Itu yang saya temukan saat saya praktek ke siswa itu. Ya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih sama-sama Pak. Ya baik, Bapak Purwo tadi bagaimana? Sudah cukup jelas ya Pak penjelasan dari Bapak Febrianto? Oke, ya sudah cukup jelas dari pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua. Ya, terima kasih Pak Febrianto. Ya, baik Bapak Purwo, terima kasih atas pertanyaan Anda. Kami lanjutkan pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Ibu Prihastuti. Mohon dijelaskan aplikasi Course Lab untuk materi statistik dan peluang apakah bisa digunakan untuk tingkat SMP? Oke, langsung jawab ya Bu ya. Silakan Pak. Untuk Course Lab ini kebetulan yang saya kembangkan adalah untuk SMA, sangat bisa sekali bahkan untuk SD sekalipun, karena ini kan aplikasi sama kayak seperti saya jelaskan tadi, hampir sama mungkin seperti PowerPoint. Apakah bisa untuk pakai untuk SD? Bisa semuanya, semua kalangan, tergantung yang mengembangkan saja lagi. Nah, kayak itu saja jawabannya Pak. Sangat fleksibel ya Pak berarti? Iya Pak. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Tika Septia. Ini lebih ke permintaan Pak. Bisakah diperlihatkan tampilan Course Lab Anda? Oke. Langsung ya Pak ya? Iya, langsung share screen saja Pak. Baik, saya coba tampilkan tampilan Course Lab-nya. Nah, di sini contohnya untuk tampilan depannya bahan ajar matematika, materi peluang dan statistika, start modul. Oke. Di sini coba saya masuk materi statistika.
Astagfirullahaladzim. Aduh, maaf. Maaf. Coba lagi ya. Iya, silakan Pak. Nomor statistika. Ini hasilnya. Oke. Oke, nah ini masuk salah satunya materi peluang. Di sini tujuan pembelajarannya pada pendahuluan, masuk ke menu yang kedua, ruang dan sampel. Ini salah satu contohnya. Naik, mungkin ada sedikit animasi yang berjalan selagi menampilkan. Lanjutnya, mungkin saya skip saja, sekedar melihat tampilan. Nah, ini salah satu contohnya. Oke. Sampai nanti terakhir dilakukan evaluasi. Kembali lagi. Sepertinya ada yang error di Bu, nggak tampil akhirnya. Ya begitulah kira-kira ini. Kurang tampil minus segini. Kenapa ya? Nah, gitu. Mungkin itu bisa menjawab permintaan dari Bu Sitikanya. Ya, baik. Ya, kira-kira begitu Ibu Tika Septia. Berarti ini dia semacam sudah ada ini ya, seperti kita membaca buku juga ya, atau melihat video, bisa dipilih mana yang diinginkan, halamannya yang ingin ditunjukkan mana, tinggal klik lalu langsung tampil ya Pak ya. Sudah ada menu-menunya seperti itu ya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya sama, permintaan dari Ibu Eva Masrufah. Ibu Eva Masrufah, beliau menginginkan penjelasan lebih detail tentang course lab. Kira-kira ada hal yang lain Pak yang bisa ditambahkan penjelasan lebih detailnya? Tentang course lab ini mungkin kalau dari segi kelebihannya hampir sama seperti tadi. Kalau menurut saya sendiri hampir sama kayak kita membuat PowerPoint lah kelebihan. Cuman ya kita perlu belajar sedikit bahasa untuk logikanya. Dan juga untuk course lab ini bisa memasukkan flash langsung, tapi mungkin kayaknya di PowerPoint juga langsung bisa. Di sini kelebihannya outputnya mungkin kelebihannya. Pada saat pengembangannya memang sulit, saya pun sulit pada awalnya, tapi langsung tes, karena kalau kita membaca beberapa buku gimana membuat course lab itu, kalau nggak langsung tes payah nanti. Langsung tes praktek langsung mungkin. Itu saja. Iya, baik. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eka Sastrawati. Bisa diakses di internet kah? Ada alamat situs atau websitenya kah? Untuk course lab ini? Oke. Mungkin bisa diketikkan Pak. Ya? Ya, silakan. Enggak. Ini di sini untuk pengembangan course lab, saya hanya mengembangkan yang outputnya. Output saya untuk pengembangan ini hanya bentuk CD. Untuk web ya perlu hosting, perlu domain dan segala macamnya, belum sampai tahap situ. Tapi course lab sangat mendukung untuk diintegrasikan ke web. Tapi ya perlu webnya dulu, perlu segala macamnya dulu. Untuk hasil pengembangan saya bentukkan dalam bentuk CD saja untuk saat ini. Jadi belum diapakan ke web. Begitu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan sampai saat ini menjadi pertanyaan terakhir. Bagaimana sintak pembelajarannya, Pak? Sintak pembelajaran maksudnya, Bu? Baik, supaya lebih jelas mungkin bisa dibantu pertanyaan dari Ibu Surati, mungkin bisa dibantu host, minta tolong untuk menghubungkan Ibu Surati dengan Bapak Febrianto. Halo Ibu Surati. Selamat, iya. Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Surati. Boleh langsung menanyakan pertanyaan kepada Bapak Febrianto? Nggih, sintak itu tahap-tahap pelaksanaan yang lebih efektif, Mbak. Ya, begitu Pak. Oke. Langsung jawab ya. Silakan Pak. Untuk di sini karena kita
karena saya bukan konsennya kepada proses belajarnya, tapi bagaimana salah satu menampilkan sebagai media tambahan untuk siswa agar lebih mengerti materi peluang dan sisi datar. Jadi pada saat saya praktek ke sekolah, terutama pada tadi tahap field testnya untuk satu lokal, dilakukan post test terlebih dulu untuk melihat kemampuan siswa dasarnya. Sudah itu karena kami belajarnya di labor, baru ditampilkan mereka belajar pertama dari materi peluang, dari langsung kepada apa tersebut, kepada modul tersebut, modul yang saya kembangkan. Sampai nanti di dalam modul tersebut kan sudah ada evaluasi langsung. Mereka langsung jawab di situ, sehingga langsung didapatkan penjawaban langsung dari situ. Oh ya, modul, ya demikian, terima kasih Pak. Baik. Ya, sama-sama Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Surati. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Petri Priyatni, beliau bertanya, untuk pembuatan course lab ini, apa murni Bapak buat sendiri atau mengembangkan dari perangkat yang sudah ada? Oke, langsung jawab ya. Silakan. Mungkin saya masih bingung dari perangkat yang sudah ada, maksudnya ya dari buku-buku bahan ajar, sehingga langsung saya terapkan, kembangkan, saya masukkan ke media, ke course lab-nya. Itu mungkin. Baik. Jawabannya itu saja mungkin. Ya kalau dari buku ke course lab-nya memang saya mengembangkan sendiri, tapi perangkat sudah ada, jadi mungkin kurang mengerti saya maksudnya itu. Ya. Oke. Berarti itu berupa software ya Pak, course lab-nya itu sendiri? Ya, dalam bentuk nanti outputnya CD saya bisa diputar gitu. Oke. Ya, lalu ini pertanyaan dari Ibu Reni Nurhapsari. Beliau sepertinya ini sudah menanyakan, ini pertanyaan yang serupa dengan yang tadi sudah dijelaskan. Mohon sebutkan kendala ketika menggunakan course lab dan solusi untuk kendala tersebut. Ya, mungkin beliau baru bergabung, jadi belum mendengarkan penjelasan Anda sebelumnya. Silakan Pak. Saat ruangan saya waktu praktek ke sekolah tersebut, kebanyakannya sistem yang banyak errornya. Salah satunya waktu praktek ke sekolah, karena di labor waktu itu baik ada masalah komputernya lah, kadang bahkan mungkin dari siswa, mungkin ya kemampuan dari siswa di sini, mungkin pas saya buat petunjuknya, buka ini masih ada yang bingung Pak, gimana bukanya Pak, begitulah. Dan kebetulan waktu itu permasalahan yang paling utama, baru 15 menit masih mereka belajar modul mati lampu, itu salah satunya. Mati lampu kayak gitu. Begitulah kebanyakan dari halangan hambatan dari sekolah. Untuk solusinya mungkin lebih ditingkatkan lagi fasilitas di sekolah, itulah salah satunya. Fasilitas di sekolah yang menunjang untuk menampilkan media pembelajaran selain salah satunya dengan course lab ini. Itu saja mungkin jawabannya Bu. Baik Bapak Febrianto, terima kasih. Saya akan melihat kembali pertanyaan selanjutnya masih ada atau tidak, sebentar. Ya, tampaknya belum ada pertanyaan selanjutnya. Kita masih punya waktu sekitar 2 menit sebelum kita akhiri sesi ini. Silakan Bapak dan Ibu peserta webinar hari keempat untuk sesi kedua ini. Jika Anda punya pertanyaan terkait hasil penelitian dari Bapak Febrianto yang berjudul pengembangan bahan ajar multimedia interaktif menggunakan course lab pada materi statistika dan peluang, silakan ketikkan pertanyaan Anda di kolom chat ataupun di kolom Q&A yang berada di kanan atas layar komputer Bapak dan Ibu sekalian. Kami tunggu pertanyaan Anda. Ya, ada satu pertanyaan lagi. Ini saya jadikan sebagai pertanyaan terakhir. Dari Ibu Tika Septia, efektivitasnya dilihat dengan tes atau bagaimana ya Pak? Efektivitasnya ya menggunakan tes pertama, tapi sebelum menggunakan tes dari modul tersebut, dilakukan pretest dulu terhadap siswa untuk melihat tes awalnya, hasil tes awalnya. Sudah itu diajarkan modul, baru lakukan tes kepada siswa tersebut. Ya, baik. Itu mungkin jawabannya. Demikian ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Febrianto. Sebelum ini saya tutup, saya ingin menyimpulkan terlebih dahulu tentang pemaparan Anda pada hari ini. Jadi intinya,
Mengapa hal ini dikembangkan? Karena materi statistika dan peluang merupakan materi yang konsepnya sulit dipahami, sehingga siswa membutuhkan membutuhkan hal lain yang membuat mereka tertarik untuk belajar tentang statistika tersebut. Oleh karena itu dikembangkanlah model pembelajaran menggunakan course lab, dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahan ajar multimedia interaktif berbasis course lab pada materi peluang dan statistika telah valid, praktis, dan efektif. Kemudian nilai rata-rata tesnya juga meningkat ya Pak. Dari 25 dengan simpanan baku 7,07. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan nilai yang berarti terdapat perbedaan nilai rata-rata tes awal dan tes akhir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modul ini, multimedia ini dikembangkan dengan efektif sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. Begitu Bapak Febrianto. Baik, ya, Bu. Terima kasih kepada Bapak Febrianto atas pemaparan Anda pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir di sesi 2 yang disampaikan oleh Bapak Febrianto. Sampai berjumpa pada sesi 3 yang akan kita mulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya Sani selaku moderator undur diri sejenak. Sampai berjumpa lagi. Selamat siang. Selamat siang.